Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Prayudi dari kelas C Prodi Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Irma SKM MKS. Jadi di sini adapun topik pembahasan dari materi saya, yang pertama itu identitas jurnal, yang kedua latar belakang, kemudian yang ketiga itu tujuan dari penelitian, kemudian yang keempat itu metode dari penelitian, yang kelima itu hasil dari penelitian, dan yang keenam itu kesimpulan. Adapun identitas dari jurnal saya, di mana jurnal saya itu berjudul Relationship Between Nutrient Status, Sleep Pattern, and Breast Care with Exclusive Breastfeeding at the Sukajadi Banyuasin Public Health Center in 2021, di mana jurnal ini dikeluarkan oleh Science Midwifery. Adapun volume dan halamannya yakni volume 10 nomor 2 halaman 552 sampai 558. Adapun tahun dari dikeluarkannya atau terbitnya jurnal ini yakni tahun 2022, di mana penelitinya itu ada 3. Yang pertama itu Melia Sari, yang kedua Helmi Anggreni, dan yang ketiga itu Turyani. Adapun latar belakang dari jurnal ini, berdasarkan data Kemenkes tahun 2020, cakupan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sebesar 57,79%. Kemudian berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun 2019, cakupan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 56,3%. Kemudian berdasarkan data Puskesmas Sukajadi, Banyuasin tahun 2020, pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui mencapai 64,6%. Status gizi, pola tidur, dan perawatan payudara merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian dari ASI eksklusif, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa ASI eksklusif ini merupakan satu-satunya makanan terbaik untuk bayi yang mengandung komposisi gizi yang kompleks. Untuk itu, pemberian ASI eksklusif sangat dianjurkan untuk diberikan pada bayi. Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi, pola tidur, dan pemberian pola tidur, kemudian perawatan payudara dengan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Sukajadi Banyuasin. Kemudian adapun metode dari penelitian ini menggunakan penelitian analitik yang menggunakan desain penelitian cross seksional. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 Agustus. Nah, di sini penelitian ini merupakan penelitian analitik, maksudnya itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghubungkan atau mengetahui antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi di sini penelitian ini merupakan penelitian yang membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian seksional, yaitu penelitian yang mempelajari hubungan antara faktor dengan pendekatan, observasi ataupun pengumpulan data dengan 30 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Kemudian ada penelitian ini juga menggunakan teknik analisis univariat dan bivariat, di mana variabel bebas yang digunakan adalah status gizi, pola tidur, dan perawatan payudara. Sedangkan variabel terikatnya itu adalah pemberian ASI eksklusif. Kemudian untuk sampel penelitian ini yaitu bagian dari ibu menyusui yang memiliki bayi berusia di atas 6 bulan di Puskesmas Sukajadi Kabupaten Banyuasin. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 81 orang. Kemudian untuk
analisis. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini, yang pertama itu hasil dari analisis univariatnya itu. Jadi pada tabel 1 ini yakni menjelaskan mengenai sebaran responden berdasarkan pemberian ASI eksklusif. Jadi berdasarkan pemberian ASI eksklusif itu terlihat pada tabel ini bahwa ada 30 responden yang diteliti. Kemudian terdapat 16 responden yang memberikan ASI eksklusif yakni sebesar 53,3% dan yang tidak memberikan ASI eksklusif sebesar 14 responden yakni sebesar 46,7%. Kemudian untuk hasil dari analisis univariat tabel 2 itu yakni membahas mengenai sebaran responden berdasarkan status gizinya. Jadi di tabel ini diperlihatkan bahwa status gizi yang menunjukkan dari 30 responden ini terdapat 14 responden dengan status gizi normal yakni 46,7% dan 16% dan 16 responden itu sebesar 53,3%. Kemudian untuk hasil dari analisis univariat tabel 3 itu menjelaskan mengenai sebaran responden berdasarkan pola tidur. Yakni berdasarkan pola tidur menunjukkan bahwa dari 30 responden yang diteliti terdapat 18 responden sebesar 60% itu dengan pola tidurnya itu yang baik. Kemudian 12 responden dengan 40% dengan pola tidur yang buruk. Kemudian hasil analisis univariat tabel 4 itu menjelaskan mengenai sebaran berdasarkan perawatan payudara. Jadi berdasarkan perawatan payudara terlihat bahwa dari 30 responden itu ada 16 responden dengan frekuensi 53,3% melakukan perawatan payudara dan 14% dengan frekuensi 14 orang dengan frekuensi 46,7% tidak melakukan perawatan payudara. Kemudian untuk hasil analisis bivariat di sini dijelaskan bahwa analisis bivariat pada tabel 5 hubungan dia itu membahas tentang hubungan status gizi dengan pemberian ASI. Jadi pada tabel 5 itu menjelaskan bahwa ada 14 responden dengan status gizi normal yang memberikan ASI eksklusif. Terdapat 11 responden dengan 78,6%, sedangkan yang tidak memberikan ASI eksklusif itu hanya ada 3 responden dengan besaran 21,44%. Sedangkan dari 16 responden dengan status gizi yang tidak normal yang memberikan ASI eksklusif itu hanya ada 5 responden dengan frekuensi persen yakni 31,3%. Sedangkan yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 11 responden dengan frekuensi 68,8%. Jadi dari hasil statistik itu didapatkan p-value yakni 0,026, yakni apabila diibaratkan jadi hasilnya itu di bawah 0,05, di mana 0,05 ini merupakan atau dapat diartikan sebagai ada hubungan antara status gizi dengan pemberian ASI eksklusif. Kemudian hasil dari analisis bivariat tabel 6 itu menjelaskan mengenai hubungan pola tidur dengan pemberian ASI eksklusif. Jadi tabel 6 ini menunjukkan bahwa dari 18 responden dengan pola tidur yang baik yang memberikan ASI eksklusif itu sebesar 13 responden dengan frekuensi 72,2% responden, sedangkan yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 5 responden dengan frekuensi yakni 27,8% responden. Dari 12 responden dengan pola tidur yang buruk itu memberikan ASI eksklusif sebanyak 3 responden dengan frekuensi 25% responden, sedangkan yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 13 responden dengan frekuensi 72,7% responden, sedangkan pola tidur
pola tidur buruk yang memberikan ASI eksklusif itu sebanyak tiga responden dengan 25%. Hasil uji statistik itu menunjukkan nilai P value-nya itu 0,030. Jadi yang artinya itu hasilnya itu di bawah dari 0,05, yang artinya ada hubungan antara pola tidur dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui. Kemudian hasil dari analisis bivariat tabel 7 mengenai hubungan perawatan payudara dengan pemberian ASI. Jadi pada tabel 7 ini menunjukkan bahwa dari 22 responden yang melakukan perawatan payudara memberikan ASI eksklusif itu sebanyak 15 responden dengan frekuensi 68,2% responden, sedangkan yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 7 responden, yakni 38% responden. Dari 8% yang tidak memberikan ASI eksklusif itu dari 8 responden yang tidak memberikan ASI eksklusif, memberikan ASI eksklusifnya itu sebanyak 1 orang, di mana sebesar 12,5% responden. Sedangkan yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 7 responden dengan frekuensi 87,5% responden. Dari 30 responden dengan perawatan payudara yang memberikan ASI eksklusif itu sebanyak 15 responden dengan 68,2% responden. Sedangkan yang tidak melakukan perawatan payudara yang memberikan ASI eksklusif itu sebanyak 1 orang dengan frekuensi 12,5% responden. Jadi dari hasil statistiknya itu diperoleh p-value-nya itu 0,022, yang artinya hasil ini merupakan di bawah dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa ada hubungan antara perawatan payudara dengan pemberian ASI eksklusif. Jadi hasil yang didapatkan yakni mengenai hubungan status gizi dengan pemberian ASI eksklusif itu dari hasil penelitian, peneliti beranggapan bahwa pemberian ASI eksklusif ini sangat erat kaitannya dengan komponen-komponen dalam ASI yang diambil dari tubuh ibu, sehingga harus diganti dengan mengonsumsi makanan yang cukup untuk ibu menyusui. Oleh karena itu, ibu menyusui memerlukan zat gizi lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak menyusui dan hamil. Namun konsumsi makanan harus bervariasi dan jumlah pendukung sesuai. Hasil penelitian mengenai hubungan pola tidur dengan pemberian ASI, jadi peneliti itu beranggapan bahwa pola tidur yang baik merupakan kebutuhan manusia dalam menjaga keseimbangan fisiologi dan psikologi. Unsur pola tidur yang baik didahului dengan pemenuhan status gizi yang baik. Jadi status gizi berkaitan erat dengan kebutuhan istirahat yang berkualitas pada ibu menyusui, karena gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Adapun hasil penelitiannya itu mengenai hubungan perawatan payudara dengan pemberian ASI pada bayi, yakni dari penelitian ini peneliti beranggapan bahwa perawatan payudara merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga payudara saat menyusui. ASI mengandung semua suplemen yang dibutuhkan bayi dalam masa pertumbuhan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusui, antara lain itu perawatan payudara agar terhindar dari masalah yang timbul selama menyusui, antara lain tidak adanya puting susu atau nyeri ataupun melepuh puting susu, adanya sumbatan, kemudian pembekakan atau abses. Jadi dari hasil review jurnal ini dapat disimpulkan, dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara status gizi, pola tidur, dan perawatan payudara dengan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Sukajadi, Banyuasin. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari hasil review jurnal saya sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.